Pernahkah Anda merasa bahwa seseorang yang Anda pedulikan justru menggunakan perasaan Anda sebagai alat untuk permainan? Dia tahu bahwa Anda peduli, tetapi seolah-olah itu menjadi senjata untuk menjauhkan diri. Datang hanya saat dia ingin, lalu pergi begitu saja tanpa penjelasan. Hubungan seperti ini membuat Anda bertanya-tanya, mengapa Anda terus bertahan meski jelas ada ketidakadilan yang dirasakan pada awalnya? Mungkin Anda berpikir bahwa dia hanya sedang melalui fase, atau bahwa hubungan ini masih bisa berubah menjadi lebih baik. Namun, semakin Anda bertahan, semakin Anda merasa terjebak dalam siklus yang tidak pernah berakhir. Setiap kali dia datang kembali, Anda merasa seperti diberi harapan palsu. Dan setiap kali dia pergi, Anda kembali merasakan rasa kehilangan yang mendalam. Dalam momen-momen tersebut, sebuah pertanyaan besar muncul di dalam pikiran Anda. Apakah kedewasaan itu berarti diam? Atau justru berani untuk mengatakan cukup? Dunia sering mengajarkan kita untuk tampil kuat di luar. Tetapi kadang-kadang, kejujuran terhadap luka kita sendiri bisa menjadi langkah pertama untuk memahami kedewasaan yang sesungguhnya. Ini bukan soal kelemahan, melainkan kesadaran untuk berhenti berharap perubahan yang tidak pernah datang dan mulai kembali fokus pada diri sendiri. Kedewasaan bukan hanya soal berapa lama kita mampu bertahan, tetapi lebih pada kemampuan kita untuk mengakui luka dan memutuskan kapan kita harus berhenti berharap. Seringkali, kita merasa bahwa ketulusan kita akan diakui dengan waktu, bahwa segala perjuangan dan pengorbanan kita akan membuahkan hasil yang baik. Namun, ketika yang kita harapkan tidak pernah terwujud, kita mulai merasakan frustrasi yang dalam. Saat itulah kesadaran mulai muncul. Ketulusan bukanlah alasan untuk terus berada dalam dinamika yang tidak adil. Seringkali, kita terjebak dalam ilusi bahwa segala sesuatu akan berubah jika kita cukup sabar. Tetapi kenyataannya, hanya kita sendiri yang bisa mengubah arah hidup kita. Rasa frustrasi yang muncul bukanlah sebuah kutukan, melainkan tanda bahwa kita telah terlalu lama berdiam di tempat yang tidak lagi sebanding dengan ketulusan kita. Kedewasaan sejati muncul ketika kita memilih untuk tidak lagi mengorbankan kebahagiaan kita untuk seseorang yang tidak menghargai kita. Ini adalah saat di mana kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita sedang menunggu seseorang yang mungkin tidak pernah berubah, atau kita sedang menunggu diri kita sendiri untuk sembuh dan melangkah maju? Keputusan untuk berhenti berharap bukanlah sebuah kekalahan, tetapi langkah pertama menuju pemulihan. Seringkali, yang membuat luka semakin dalam bukanlah apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi karena kita masih berharap sesuatu yang tidak pernah datang. Kita tetap membuka ruang dalam hati kita, menyisakan energi untuk seseorang yang sudah berhenti benar-benar hadir dalam hidup kita. Kita terus percaya, meskipun samar, bahwa ini hanya fase yang akan berlalu. Namun, semakin lama kita membiarkan diri terjebak dalam harapan itu, semakin jelas bahwa kita sebenarnya sedang bermain dalam sebuah permainan yang tidak pernah adil. Trauma bonding adalah fenomena yang banyak tidak kita sadari. Ini adalah pola hubungan yang terbentuk dari siklus perasaan sakit yang berulang, di mana kita mulai mengaitkan rasa sakit dengan rasa aman palsu. Kita memberi terlalu banyak, sementara dia menarik diri. Dia datang kembali saat dia ingin, tetapi kita tetap berharap bahwa semuanya akan berubah. Rasa takut untuk melepaskan hubungan ini seringkali muncul, bukan karena kita takut kehilangan cinta, tetapi karena kita takut menghadapi ruang kosong yang ditinggalkan. Namun saat kita memilih untuk berhenti bereaksi, kita memberi diri kita kesempatan untuk kembali menguasai kehidupan kita. Melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan berarti kita memilih untuk tidak lagi terjebak dalam permainan yang hanya membuat kita semakin terluka. Kita mulai mengembalikan kendali atas diri kita sendiri. Dalam hubungan yang tidak sehat, kita sering merasa bingung dan ragu terhadap diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang awalnya tidak pernah muncul, seperti kenapa aku merasa bersalah padahal aku tidak salah, atau kenapa setiap kali aku jujur, aku malah diputarbalikkan, mulai mengganggu pikiran kita. Ini adalah tanda-tanda awal bahwa kita sedang terjebak dalam pola manipulatif yang lebih dalam dari sekadar kesalahpahaman biasa. Salah satu bentuk manipulasi yang umum adalah intermittent reward, atau penguatan selang-seling. Ini adalah pola di mana seseorang memberikan perhatian atau kasih sayang secara tidak konsisten, datang hanya saat mereka ingin, lalu menariknya kembali begitu kita mulai merasa lebih aman. Pola ini menciptakan kecanduan emosional, di mana kita terus berharap bahwa perhatian yang diberi akan tetap ada, meskipun kenyataannya tidak. Perasaan ini sering disertai rasa bersalah, seolah-olah kita yang salah karena menginginkan perhatian itu. Penting untuk mengenali pola ini dan memahami bahwa itu bukan bentuk cinta, melainkan kontrol. Manipulasi emosional seringkali dibungkus dengan perhatian yang tampak tulus,
tetapi sebenarnya hanya untuk menahan kita dalam hubungan yang tidak sehat. Dengan mengenali pola ini, kita mulai memahami bahwa rasa tidak nyaman yang kita rasakan sejak awal adalah alarm yang harus kita dengar, bukan abaikan. Seringkali, kita terjebak dalam hubungan yang merusak harga diri kita, bukan karena kita tidak tahu disakiti, tetapi karena kita takut kehilangan seseorang, yang bahkan tidak takut kehilangan kita. Terlalu sering, kita mengabaikan perasaan kita demi menjaga hubungan, bahkan jika itu berarti membiarkan diri kita terus disakiti. Kita sering berkata tidak apa-apa meskipun dalam hati kita merasa keberatan, dan membiarkan orang lain melangkahi batasan kita tanpa perlawanan. Namun, menetapkan batasan yang jelas adalah langkah pertama untuk melindungi diri kita sendiri. Batasan bukan berarti menutup hati atau menjauhkan orang yang kita cintai, tetapi sebagai bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri. Batasan mengajarkan kita untuk menjaga integritas, menghargai perasaan kita, dan tidak membiarkan orang lain memperlakukan kita dengan cara yang merendahkan. Filsuf eksistensial Sartre mengatakan bahwa eksistensi mendahului esensi, yang berarti kita membentuk identitas kita bukan dari apa yang kita pikirkan tentang diri kita, tetapi dari apa yang kita izinkan dan pilih. Setiap kali kita menetapkan batasan, kita sedang memberitahu dunia tentang siapa kita dan apa yang pantas kita terima. Menolak sesuatu yang melukai kita bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian untuk melindungi diri. Ketika kita mulai menetapkan batasan, kita bukan hanya mengubah dinamika hubungan, tetapi juga memulai perjalanan untuk menciptakan ruang yang lebih sehat dan penuh rasa hormat dalam hidup kita. Kekuatan sejati seringkali tidak terlihat saat kita meledak, emosi atau membalas dendam, tetapi justru saat kita memilih untuk tetap tenang meskipun berada dalam tekanan. Ketika dunia di sekitar kita riuh, penuh dengan pertengkaran dan drama, memilih untuk diam bukan berarti kita lemah. Sebaliknya, ini adalah tanda kontrol diri yang luar biasa. Dalam momen-momen seperti ini, kita sedang mengaktifkan pusat kendali internal kita, bukan tergoda untuk bereaksi impulsif terhadap situasi yang sedang terjadi. Ketenangan dalam menghadapi tekanan memberi kita kesempatan untuk melihat situasi dengan jernih, tanpa terjebak dalam reaksi emosional yang dapat merusak apa yang sudah kita bangun selama ini. Ketika kita memilih untuk menunda reaksi kita, bahkan hanya beberapa detik, tubuh kita mulai merespons dengan cara yang positif. Tekanan darah kita turun, pikiran menjadi lebih jelas, dan kita dapat memilih langkah yang lebih bijaksana daripada bertindak berdasarkan emosi sesaat. Orang yang tenang memiliki kekuatan untuk mengendalikan situasi tanpa harus terjebak dalam konflik. Mereka tidak berfokus pada masalah, tetapi pada apa yang bisa mereka kendalikan. Ketika kita melatih diri untuk tetap tenang, kita mengembangkan kekuatan yang tidak mudah diprediksi. Ini adalah seni kesabaran yang memungkinkan kita untuk tetap stable. Bahkan dalam situasi yang paling menegangkan, seringkali kita terjebak dalam drama dan konflik kecil yang menguras energi emosional. Meskipun sebenarnya itu tidak memiliki dampak signifikan pada tujuan hidup kita. Ketika kita terfokus pada reaksi terhadap setiap provokasi atau konflik, kita kehilangan pandangan terhadap hal-hal yang benar-benar penting. Dalam kehidupan yang penuh dengan gangguan, kita seringkali terjebak dalam pertarungan ego dan pembalasan. Padahal yang kita butuhkan bukanlah kemenangan sesaat, melainkan kemajuan jangka panjang. Saat kita mulai mengalihkan fokus dari drama sehari-hari dan kembali berfokus pada visi hidup kita mulai melihat gambaran besar. Setiap langkah kecil yang kita ambil dengan tujuan yang jelas akan mendekatkan kita pada kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Melalui konsistensi dan tekad, kita dapat membangun sesuatu yang lebih tahan lama daripada sekadar membalas dendam atau menang dalam pertengkaran emosional. Penting untuk selalu bertanya pada diri sendiri, apakah yang saya lakukan sekarang mendekatkan saya pada tujuan jangka panjang saya? Jika jawabannya tidak, maka kita perlu belajar untuk melepaskan hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar mendukung pertumbuhan pribadi kita. Dengan mengutamakan tujuan jangka panjang, kita memupuk ketenangan dan kedewasaan yang membawa kita menuju kehidupan yang lebih damai dan terarah. Pernahkah Anda merasa dorongan kuat untuk membalas ketika disakiti atau dipermainkan? Rasanya seperti ada keinginan untuk memberi pelajaran kepada orang yang telah mengecewakan kita, untuk membuat mereka merasa bersalah atau menyesal atas perlakuan mereka. Namun, dalam banyak kasus, pembalasan emosional justru memperpanjang luka dan memperburuk keadaan. Walaupun sesaat memberi rasa puas karena kita merasa menang, kenyataannya itu hanya menciptakan lebih banyak ketegangan dan tidak membawa kita menuju pemulihan. Balas dendam seringkali tidak menyembuhkan hati kita, malah memperburuk keadaan. Kita mungkin merasa lebih baik sementara, tetapi setelah itu, rasa kosong atau penyesalan akan datang. Ketika kita memilih untuk membalas,
kita membiarkan perasaan kita dikendalikan oleh orang lain, kita tetap terjebak dalam siklus reaksi emosional, dan energi kita terbuang sia-sia. Sebaliknya, memilih untuk tidak membalas adalah cara untuk mengambil kembali kendali atas diri kita. Itu bukan berarti kita kalah atau pasif, tetapi menunjukkan bahwa kita cukup kuat untuk tidak membiarkan emosi kita diperbudak oleh tindakan orang lain. Dengan menghindari pembalasan, kita memberi ruang untuk pemulihan dan pertumbuhan pribadi. Ini adalah langkah penting untuk membebaskan diri dari konflik dan mengembalikan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna dalam hidup kita. Seringkali kita terjebak dalam kebisuan, berpikir bahwa diam adalah cara terbaik untuk menjaga kedamaian dalam hubungan. Namun, kenyataannya, kebisuan yang berlarut-larut justru membuat kita mengorbankan kebutuhan kita sendiri dan membiarkan orang lain melangkahi batasan kita. Komunikasi yang jujur dan tegas adalah cara untuk melindungi integritas kita tanpa harus mengorbankan hubungan. Ketegasan bukan berarti kasar atau menguasai, tetapi tentang menyampaikan perasaan dan kebutuhan kita dengan cara yang jelas dan penuh rasa hormat. Ketika kita merasa tidak dihargai atau disakiti, penting untuk mengungkapkan perasaan itu dengan cara yang tidak menghakimi. Alih-alih berkata, "Kamu selalu bikin aku marah," kita bisa mengatakan, "Aku merasa frustrasi ketika ini terus terjadi." Komunikasi seperti ini membuka ruang untuk pemahaman tanpa menciptakan konflik yang tidak perlu. Ketegasan juga berarti mengetahui kapan kita harus berbicara dan kapan kita harus mundur. Ini bukan tentang memaksakan orang lain untuk berubah, tetapi tentang menjaga hubungan dengan menjaga diri kita sendiri. Orang tidak bisa membaca pikiran kita, dan jika kita tidak mengungkapkan apa yang kita rasakan, kita memberi ruang bagi asumsi yang keliru. Dengan berbicara secara jujur dan tegas, kita tidak hanya menjaga hubungan tetap sehat, tetapi juga menghormati diri kita sendiri. Seringkali kita terjebak dalam upaya untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, atau mempertahankan hubungan yang sebenarnya tidak sehat, dengan mengorbankan kesejahteraan kita sendiri. Kita berusaha keras untuk menjaga orang lain tetap bahagia, bahkan jika itu berarti merugikan diri kita sendiri. Namun, jika kita terus mengabaikan kebutuhan dan kesehatan batin kita, kita hanya akan semakin lelah, tertekan, dan kehilangan arah. Dalam hidup, prioritaskan kesejahteraan diri sendiri bukan hanya tentang menjaga tubuh tetap sehat, tetapi juga meliputi kesehatan emosional dan mental kita. Seringkali kita merasa bersalah atau takut jika mengutamakan diri sendiri, berpikir bahwa itu akan membuat kita egois. Padahal, merawat diri adalah bentuk cinta dan penghargaan terhadap diri kita. Ketika kita menjaga kesejahteraan kita, kita menjadi lebih kuat, lebih seimbang, dan lebih mampu memberikan yang terbaik untuk orang lain melalui waktu untuk diri sendiri. Seperti beristirahat, merenung, atau melakukan hal-hal yang kita nikmati, kita dapat mengembalikan energi kita. Ini adalah langkah pertama untuk berhenti merelakan diri kita hanya demi memenuhi kebutuhan orang lain. Kesejahteraan diri bukanlah sesuatu yang bisa kita abaikan. Dengan memperhatikan diri sendiri, kita memberikan ruang untuk pertumbuhan, kedamaian, dan kebahagiaan yang lebih sejati dalam hidup kita. Pada Kurnia, perjalanan untuk mengatasi hubungan yang tidak sehat bukan tentang membalas atau membuat orang lain menyesal, tetapi tentang kembali menemukan diri kita. Kita seringkali terjebak dalam permainan emosional yang merusak, berusaha mempertahankan hubungan yang sebenarnya tidak menghargai kita. Namun, melalui kesadaran dan pengelolaan diri, kita mulai memahami bahwa kebebasan sejati datang dari memilih untuk tidak lagi terjebak dalam pola tersebut. Dengan menetapkan batasan yang tegas, menjaga ketenangan di bawah tekanan dan fokus pada tujuan jangka panjang, kita mulai membangun hidup yang lebih sehat dan lebih bermakna. Komunikasi yang jelas dan tegas, serta prioritas terhadap kesejahteraan diri, akan membantu kita untuk melepaskan keterikatan yang tidak sehat dan bergerak menuju pemulihan. Melepaskan tidak selalu mudah, tetapi itu adalah langkah pertama menuju kebebasan emosional. Kita tidak perlu menunggu persetujuan atau perubahan dari orang lain untuk merasa cukup. Ketika kita mulai menghargai diri sendiri dan menempatkan kebutuhan kita di atas segala hal, kita membuka jalan untuk hidup yang lebih damai, lebih bahagia, dan lebih penuh dengan kasih sayang yang sejati. Dalam perjalanan ini, yang paling penting adalah mengingat bahwa kita layak untuk hidup tanpa permainan, tanpa manipulasi, dan dengan penuh harga diri. Tanya ChatGPT.